Ada satu quote drakor yang saya suka. Ini pertama kali saya suka waktu saya nonton kurang lebih pertama kalinya lah. Bunyinya kira-kira begini. Bukan lonceng namanya jika tidak dibunyikan. Bukan lagu namanya jika tidak dinyanyikan. Dan bukan cinta namanya jika dipendam di dalam hati. Bukan cinta namanya jika tidak ditindaklanjuti atau tidak diberikan kepada orang lain. Bagi saya itu kodrakor yang cukup menarik ya. Ya juga ya, kalau setelah saya pikir-pikir, saya cerna ulang lagi kalimatnya, ya juga kalau lonceng nggak dibunyikan cuma ditaruh yang namanya pajangan. Kalau lagu tidak dinyanyikan namanya hanya sekedar jadi lirik lagu berisi not-not balok, do re mi fa sol, partitur. Bukan cinta namanya jika dipendam di dalam hati. Bukan cinta namanya jika tidak dinyatakan atau ditindaklanjuti. Ya, kalau dipikir-pikir ya juga namanya cinta itu atau cinta kasih itu bukan untuk dikatakan doang, bukan untuk dibuat sounding doang, tapi untuk ditindaklanjuti baru ada maknanya, baru kita bisa merasakan merasakan rasa dari cinta tersebut. Jadi, kalau Anda benar-benar mengerti cinta, memahami cinta itu setelah kita mengalami manfaat dari tindakan dari cinta tersebut. Kalau saya kaitkan dengan firman, itu kurang lebihnya saya ketemukan dengan jutsu cocok logi itu ada di 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya bacakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau hanya dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di sini dituliskan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi marilah kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berarti dari sini kita bisa ambil bagian kita mengasihi itu jika dengan perbuatan, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Jadi kalau orang cuma ngomong-ngomong doang itu berarti hanya melakukan pernyataan cinta, bukan. Hanya istilah katanya kalau zaman sekarang mungkin gombalan receh lah gitu. Kemudian kalau dilanjutkan ke firman selanjutnya ada di Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Di sini berbicara tentang iman. Dalam kekristenan kan iman, pengharapan, dan kasih itu berhubungan ya. Itu ada di 1 Korintus 13 kalau nggak salah. Di sini kalau di Yakobus 2 ayat 26 berbunyi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Dikemukakan kembali kan, baik iman ataupun perbuatan itu baik iman maupun kasih itu perlu perbuatan, perlu tindak lanjut. Oleh karena itu, dari sini kita bisa mengerti, membedakan mana orang yang hanya berkata-kata dalam kasih atau orang yang benar-benar melakukan tindakan kasih. Jadi kita bisa tahu definisi kasih dari sebenarnya. Dengan mengetahui kasih, kita bisa membawa kita mengetahui apa yang bisa kita kasih untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Membawa balik lagi kepada tema channel YouTube ini dengan mengasihi
kita bisa mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, kita juga akan bisa mengenal Tuhan kita. Demikianlah untuk YouTube kali ini, kiranya bermanfaat. Jika suka, like, share, subscribe, and comment. Terima kasih.